deh kembali lagi bersama Miss Lintang dalam acara Be The Light Podcast. Always be the light everywhere you are. Udah lama ya gak ketemu sama kalian lewat channel YouTube ini. Seneng banget ketemu kalian lagi. Kali ini tema kita agak berbeda. Kalau yang dulu-dulu ada tentang Aska, kemudian dengan Bu Endang, Bu Lita, dan Bu Wit ada tentang Kartini, lalu dengan Bu Santi tentang Bunda Maria. Nah, kali ini tema podcast kita tentang Merdeka Belajar. Kok Merdeka Belajar? Apa itu? Nah, anak-anak, karena beberapa waktu yang lalu, tepat di tanggal 2 Mei, coba 2 Mei kita merayakan apa? Yuk, ya kita merayakan Hari Pendidikan Nasional. Nah, maka di tema kali ini yang akan kita angkat, kita akan ngobrol-ngobrol seru tentang Merdeka Belajar. Hari ini spesial sekali karena tamunya kali ini ada 3 ya, ada 3 guest spesial, juga ada penampilan spesial dari puppet show kita. Wah, gak sabar kan nanti dilihat di akhir acara. Dan yang kalian tunggu-tunggu adalah giveaway. Nah, siapa sih yang gak mau giveaway? Makanya anak-anak dari awal sampai akhir tetap stay tune, dipantengin terus podcast kali ini, dan jangan lupa like dan drop your comments ya. Jadi nanti jangan lupa jawab pertanyaan di kolom komentar. Akan terpilih 10 pemenang giveaway kita yang pastinya jauh lebih menarik dari giveaway yang kemarin. Jadi awesome ya. Jadi ingat anak-anak tetap stay tune, oke? Nah, anak-anak, kita akan kembali dengan tamu kita yang pertama tentunya setelah ini. Tetap stay tune di Be The Light Podcast. Always be the light everywhere you are. Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Be The Light Podcast. Always be the light everywhere you are. Seperti tadi yang sudah dijanjikan di awal, kalau kita akan kedatangan 3 tamu spesial. Nah, senang banget kali ini sudah ada 1 tamu spesial buat kalian semuanya. Siapa lagi kalau bukan Bu Endang. Apa kabar Bu Endang? Baik, Miss. Sehat, Bu? Sehat. Puji Tuhan ya. Sudah vaksin ya, Bu? Sudah. Bareng ya kemarin kita ya? Iya, bareng. Seru-seru Rame-rame. banget, rame-rame Iya. banget ya. Meningkatkan imun, yang penting happy. Betul Bener sekali. banget. Oke, Bu Endang, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang temanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Betul sekali. Seperti yang disampaikan oleh Mas Menteri kita, bahwa tema Hardiknas kemarin adalah serentak bergerak mewujudkan Merdeka Belajar. Nah, saya penasaran nih Bu, menurut Bu Endang ya, yang sudah makan asam garam lebih dari 30 tahun dalam dunia pendidikan, menurut Bu Endang yang dimaksud dengan Merdeka Belajar itu seperti apa, Bu? Oke, Miss Lintan dan anak-anak yang terkasih, Merdeka Belajar bukan berarti boleh belajar, boleh tidak. Merdeka bebas, Merdeka gitu bebas, ya. bukan seperti Oke, itu. oke. Tapi atau belajar suka-suka juga tidak. Nah, Tapi tuh tetap catat. ada aturannya ya. Tentu saja. Tidak asal terus belajar. Karena Bu Endang kan sudah lama mengajar, jadi bisa membandingkan beberapa kurikulum yang berjalan di Indonesia. Nah, ini konsep terbaru dari Mas Nadiem ini ya, tentang Merdeka Belajar. Bahwa dalam Merdeka Belajar ini anak-anak sungguh dihargai yang namanya keunikannya. Oke. Bahwa nanti pun kemampuan-kemampuannya akan diukur sesuai dengan keunikan masing-masing. Oke, Maka Bapak Ibu guru tentunya di sekolah, kalau kalian itu ingat pembelajaran di sekolah, akan menyapa dengan khusus, tidak terus disamakan. Anak yang seperti ini dan seperti ini tentunya akan diperlakukan dengan cara yang berbeda. Gitu ya. Terus kalau kurikulum pada masa lampau itu banyak diukur bahwa anak-anak itu kemampuan kognitifnya semata. Ujian nasional, ujian masuk perguruan tinggi, ujian-ujian itu
hanya berupa hafalan-hafalan saja seperti itu. Jadi kurang istilahnya menggali sebenarnya kompetensi anak itu kan banyak sekali. Atau kalau mungkin dalam bahasa Inggris saya tidak begitu fasih ya, disebut multiple intelligence, punya banyak hal. Maka anak-anak tidak boleh betul-betul disamakan. Ada keunikan-keunikan yang harus dihargai. Terlebih nih Miss Lintang, anak-anak sekarang itu kan lahir dalam apa ya istilahnya generasi Z ya, dalam industri 4.0 katanya. Nah, demikian lahir anak-anak itu sudah pegang HP. Iya, sudah langsung bisa update status. Iya, sudah langsung BK gitu ya. Benar banget Bu, bahasanya udah BK gitu. Iya. Mereka lahir, muka mereka aja mungkin sudah tersebar di media sosial. Betul sekali. Ya, sudah seperti itu ya, modern banget lah. Beda di banget mana-mana dulu. ada gadget. Benar sekali. Tapi benar kalau sekali. nanti sekolah, kita Bapak Ibu guru masih apa ya? Mengajarnya dengan pola lama, dengan pendekatan lama, sungguh tidak aktual. Iya. Maka Merdeka Belajar ini juga memerdekakan siswa, memerdekakan guru, dan anak tidak terikat pada penilaian-penilaian yang justru kadang-kala membuat anak itu rendah diri. Aduh, kenapa aku tidak seperti temanku? Ya memang sudah berbeda sejak awal. Nah, ini para mama dan papa ya, juga perlu apa ini mengetahui nih. Kita tidak boleh loh membandingkan anak kita dengan orang lain. Iya, benar sekali. Satu ya Miss Lintang ya. Comparison is never motivation, Bu. Betul sekali. Jadi membandingkan itu bukan motivasi, malah adanya jatuhin ya sih. Kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau mau berkompetisi bukan dalam pelajaran. Tapi tentunya ada apa ya sarana-sarana untuk berkompetisi. Ada kompetisi sains, kompetisi olahraga, apalagi ya seni. Nah, mungkin sesuai dengan bakatnya. Ketika anak lahir itu kan sudah dengan menggunakan berbagai bakatnya. Maka tidak bisa kok anak itu terus dibuat ranking seperti itu. Tentunya mama papa tidak mau di ranking juga toh? Enggak mau. Oh, juga nggak mau dibanding-bandingin. Enggak mau kan? Bu guru itu dan bu guru itu. Enggak mau juga kan? Jadi kita juga nggak boleh banding-bandingin anak-anak kita di rumah ya kan. Diukur sesuai keunikannya. Sendiri-sendiri. Nah, maka dalam penilaian yang berikutnya ini pada era Merdeka Belajar, mungkin tidak akan lagi menggunakan seperti yang masa lampau, tetapi akan digunakan pola penilaian namanya portofolio. Portofolio itu berarti kumpulan-kumpulan dari tugas-tugas, mungkin juga proyek-proyek ya. Itu kedepannya kan ada proyek-proyek yang sungguh anak itu punya antusias di situ. Mungkin ada yang antusias di seni, di sains, dan yang lain sebagainya. Maka itu akan anak sungguh dihargai sesuai dengan kepribadiannya dan keunikannya. Keunikannya. Menjadi berbeda itu berarti not a problem ya Bu? Bukan masalah. Iya, karena setiap individu memang dilahirkan berbeda. Sudah berbeda. Iya, nggak ada yang sama. Dan berarti kalau saya boleh menggarisbawahi, pendidikan kita yang sekarang ini arahnya ke sana. Jadi menghargai perbedaan itu. Seperti itu kan Bu? Iya. Jadi di sekolah bukan kompetisi, tetapi pencapaian kompetensi. Gitu ya. Suka banget itu ya. Kalau pencapaian kompetensi berarti kita tidak membandingkan satu anak dengan anak lain, tetapi dibandingkan dengan KKM. Ya kan, KKM. Kalau sudah bisa melampaui, syukur melampaui lebih baik. Nah, itu yang sebenarnya harus kita lakukan. Oh gitu. Berarti untuk penilaiannya malah lebih ke diri sendiri ya. Jadi kemarin aku di mana nih posisinya, lalu sekarang aku di mana posisinya. Jadi kompetensinya seperti itu kali ya. Mungkin sudah sesuai yang dituntut apa belum boleh kurikulum seperti itu. Jadi tidak terus kompetensiku dengan kompetensi temanku itu beda. Kita ketika lahir sudah berbeda. Dia mah suka banget nih. Jadi sekolah itu bukan kompetisi, tapi pencapaian kompetensi. Wah, ini bisa jadi quote bagus nih Bu. Oke nih, Bu Endang, berarti kalau seperti itu kan Merdeka Belajar itu pasti akan menjembatani dan membuka kesempatan bagi siswa dan guru untuk lebih kreatif. Betul sekali. Ya kan Bu? Ya. Nah kemudian kalau untuk kreativitas gitu berarti kita juga harus mengupdate dan mengupgrade dengan inovasi-inovasi di bidang pendidikan. Nah Bu Endang boleh share nggak sih Bu inovasi-inovasi apa saja yang mungkin sudah Bu Endang atau guru-guru di Bernardus yang sudah
dilakukan? Ya Miss Lintang, banyak sekali. Banyak sekali. Belajar dari COVID-19. Oke. Bapak Ibu guru seperti saya yang sungguh sangat tua ini. Masih ibaratnya meloncat 10 tahun di era yang ke depan. Bayangkan kalau tidak ada COVID-19, Bu Endang mungkin tidak mau belajar apa itu MO365. Bagaimana membuat video untuk ditampilkan di YouTube. Saya walaupun tua masih suka bikin video walaupun sederhana. Lalu nanti kami upload di YouTube. Konten kreator Ibu ya. Iya. Sama sekali di konten kreator. Iya, walaupun masih sederhana. Nah, untungnya di Bernardus ini banyak guru-guru muda yang kreatif yang mau mendampingi guru-guru tua kayak saya ini untuk belajar berkreasi. Contohnya nih Miss, beberapa waktu lalu nih guru-guru kelas 5 kita membuat konten tentang pelajaran tentang IPS yang bercerita tentang ini perebutan kemerdekaan. Nah, kita mengambil lokasi di Kota Semarang ini. Kalau anak-anak menyadari kita itu berada di lokasi tentang apa ya, cagar budaya, peninggalan-peninggalan yang sangat erat hubungannya dengan pelajaran. Kenapa kita hanya di dalam kelas? Tentunya kan tidak. Kita jalan-jalan, lalu kita tunjukkan pada anak-anak ini loh latar belakang sejarah kita itu ada di sini dekat dengan kita. Kalian tiap hari melewati Lawang Sewu, melewati Kota Lama, tak pernah berpikirkan bahwa sejarah itu lewat di situ juga. Nah, dari situ kita belajar dari anak-anak muda bagaimana membuat suatu konten, mempersiapkannya, lalu membuat skripnya, lalu menghafalkan naskahnya, bagaimana kita merekam, bagaimana lalu edit, lalu mengupload, lalu bagaimana itu bisa dimanfaatkan untuk belajar di era pandemi ini. Nah, itu di kelas 5. Ada lagi loh Miss, di kelas 6 itu mengembangkan tentang kuisis. Ada kuisis. Pakai platform yang ini ya, IT base. Betul sekali. Nah, menggunakan kuisis atau mungkin dengan Kahoot apa ya? Pakai itu juga. Anak-anak senang tentunya sekarang game kan. Daripada membaca buku terus menerus, anak-anak kan senang menggunakan game ngerjain soal. Kelas 3. Nah, kelas 3 itu juga kreatif sekali. Mungkin gabung dengan kelas 4 yaitu buat ini drama boneka apa ya namanya ya Miss ya? Muppet Show. Puppet Show. Betul. Nah, anak-anak kalau yang kelas rendah akan lebih mudah dengan mendongeng. Tapi kan sekarang mendongeng guru tidak bisa di sekolah. Nah, bisa mendongeng melewati IT dengan menggunakan apa ya? YouTube ataupun bagaimana gitu. Terus juga di kelas 2 nih. Kelas 2 itu pada masa jeda juga ada project. Nah, projectnya tentang apa ya? Ini namanya project sains yang sederhana, yang menceritakan seperti apa sih gunung meletus, bagaimana terjadinya banjir. Nah, project-project ini sebenarnya yang akan dikembangkan dalam Merdeka Belajar. Jadi anak semakin dimampukan dalam pemecahan masalah, problem solving dengan kemampuan literasi dan numeriknya. Itu dia. Itu yang sekarang dikembangkan. Literasi dan numeriknya. Makanya ada AKM ya. Betul sekali. Besok di kelas 5 yang berarti sekarang kelas 4. Nanti persiapan akan ada AKM di bulan apa ya Bu? September ya? Bulan September. Maka persiapan ya Miss ya. Persiapan ya. Banyak-banyak baca ya nak ya, perbanyak literasi ya. Berarti inovasinya sudah banyak banget ya Bu ya. Di sekolah kita biasa sekali, keren banget sharingnya. Justru COVID itu ya, walaupun kadang-kala itu membuat kita takut, tapi ternyata di persekolahan justru menjadi pelajaran yang cukup berharga bagi kita untuk Bapak Ibu guru itu mengembangkan diri. Jadi jadi anak-anak jangan menganggap Bapak Ibu guru itu biasa-biasa saja loh. Seperti Bu Endang yang tua ini harus berjuang keras belajar teknologi. Jangan salah, Bu Endang punya channel YouTube. Ini pembelajaran bahasa Jawa loh. Nanti dicari ya. Sekalian tuh juga promote YouTube-nya Bu Endang. Boleh. Ada pelajaran bahasa Jawa. Jadi kalau anak-anak kadang bahasa Jawa itu kan salah satu tantangan ya.
juga intinya guru-guru kreatif berarti Bu ya. Ya, hampir Luar semua biasa. guru Bernardus pada bisa Mau nggak membuat mau, itu. Mau nggak milih-milih mau. harus. Iya. Saya pikir umum juga ya. Mungkin ada rekan-rekan guru juga yang sedang menonton. Saya pikir itu juga umum bahwa di era ini mau nggak mau kita harus upgrade dan update ya, karena sudah tuntutan zaman seperti ini. Terus menerus dan senantiasa. Iya, kita bertumbuh continuously. Apa sih continuously? Terus menerus ya, kita bertumbuh dan berkembang terus menerus. Jadi sudah pas banget, memang itu esensi dari Merdeka Belajar. seperti itu. Luar biasa. Bu Endang, terima kasih sekali sharingnya bagi Bernadian semuanya, bagi mama papa, mungkin juga ada bagi rekan-rekan pendidik yang sedang menyaksikan ini. Luar biasa sekali sharing dari Bu Endang. Oke deh, kita akan kembali lagi anak-anak setelah yang berikut ini nanti. Dan nanti Bu Lintang juga akan ditemani oleh 2 tamu lagi. Jadi tetap stay tune di Be The Light Podcast. Always be the light everywhere you are. Oke, kembali lagi bersama Miss Lintang di Be The Light Podcast. Always be the light everywhere you are. Seperti janjiku tadi di awal, akan ada 3 tamu spesial. Kalau tadi anak-anak sudah diajak ngobrol dengan Bu Endang, kali ini kita kedapatan 2 tamu lagi, yaitu Halo Mr. Didit dan Hai. Miss Rosa. Apa kabar? Baik, Miss Baik Lintang. sekali Miss Sehat Lintang. ya? Gimana kabarnya Miss Lintang? Sehat juga, luar biasa. Puji Tuhan Puji ya. Tuhan. Benadian gimana kabarnya? Sehat dong. Sehat semua, pastinya. Mister. Pasti sehat Oke deh. semuanya. Sudah vaksin ya? Sudah, Oh, kita Miss. bareng. Sudah, ya, Iya. 2 kali, sudah 2 kali. Sudah ya. komplit Miss Lintang. Sudah komplit ya. Oke deh. Ini Mr. Didit dan Mr. Rosa. Iya. Kali ini kita akan ngobrol tentang Merdeka Belajar. Nah, Oke. anak-anak, Mister dan Miss, kita tahu Oke. Merdeka Belajar itu digagas pemerintah karena ada perkembangan zaman. Yes. Nah, perkembangan zaman itu kan gak jauh-jauh nih dari perkembangan teknologi dong. Iya. Nah, Iya. di sini kan sudah ada nih guru TK dan guru bahasa Inggris. Kita mau ngobrol-ngobrol. Pembelajaran TIK dan bahasa Inggris itu yang Merdeka Belajar itu gimana sih di Bernardus? Kemudian inovasinya apa? Kemudian kreativitasnya apa? And so on, and so on, and so on. Oh, Oke. Oke, Miss, nanti Kita kita mulai. akan mencoba sharing ya Bu Rosa Kita ya. sharing Ya. ya. Share. Semoga sharing. nanti sharing kita bermanfaat bagi baik untuk Bapak Ibu guru, untuk juga Benadian semua di sana dan juga calon-calon Benadian yang akan gabung dengan kita Nggak semua hanya di itu sini. Mister, para orang tua juga akan teredukasi. Oh iya ya, Ya, betul betul. mama Orang papa tua juga nih ya Iya. pastinya ya. Betul Miss ya. Oke deh, jadi kita mulai dari Miss Rosa dulu ya. Ya, dari Oke Bu Rosa deh. dulu. Oke. Oke nih, kalau menurut Gimana, Miss Rosa Miss? nih, Merdeka Belajar di TIK dan inovasinya yang ada di sekolah kita itu apa aja? Oke. Sebelumnya ya Miss Lintang, saya mau nyapa dulu Bernadian semuanya. Hai Bernadian. Oke, kalian sehat semua ya. Tetap jaga protokol kesehatan di rumah, hidup sehat dan selalu utamakan Tuhan dalam kehidupan kalian. Oke, Amin. Miss Lintang, tadi Miss Lintang tanya informatika dalam Merdeka Belajar. pendidikan Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar itu adalah bebas, kita bebas belajar dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Itu artinya Merdeka Belajar. Kalau dulu belajar itu kalau di informatika, karena tadi Miss Lintang yang ditanyakan soal informatikanya ya. Dulu belajar informatika itu masih dengan satu bahasan yang lebih mendominasikan peran guru, Mister. Ya, jadi guru itu lebih dominan daripada perannya siswa sendiri, sehingga ide dan kreatif itu seringnya muncul dari guru, ya, dari guru yang sering muncul. Nah, di Merdeka Belajar ini, di pembelajaran informatika adalah kita mau memutar balik sesuai Jadi, dengan siswanya ya. iya, betul kreatif sekali ya. Mister Didit dan Miss Lintang. Jadi kita mau memutar, jadi inovasi itu atau bentuk ide-ide itu muncul dari anak. Kita menggali ide-ide dari mereka. Kemudian peran kita sebagai guru adalah kita memfasilitasi mereka, Oke. mengarahkan mereka sehingga apa yang menjadi sesuatu yang sudah mereka create di dalam imajinasinya mereka bisa terwujud dengan karya-karya yang kadang saya sendiri juga speechless. Nah, seperti itu. Pasti Miss Lintang. keren-keren Bu ya Wah, karya-karya anak itu ya. banyak keren-keren Mister.
kita bisa lihat di beberapa karya yang nanti di akhir saya akan berbagi juga nih sama Bernadian semua, serta prestasi-prestasinya apa saja nanti akan saya infokan ke Bernadian semua. Itu mengenai Merdeka Belajar Informatika misalnya. Jadi memang TIK ini penting sekali ya. Jadi anak-anak memang penting sekali. Karena zamannya itu cepat banget geraknya, jadi memang salah satu pembelajaran yang menjadi unggulan di samping bahasa Inggris. Betul. Kalau menurut Mister sendiri gimana? Untuk apanya ini? Nah, pembelajaran bahasa Inggris di Bernardus nih ya. Kemudian pendapat Mister Merdeka Belajarnya, and then inovasi-inovasinya gimana? Kalau untuk bahasa Inggris yang selama ini dari teman-teman kan memang model pembelajarannya adalah fun English in the class. Jadi yang pasti harus semua kelas bahasa Inggris itu harus menyenangkan dulu. Makanya tiap kali pelajaran akan dimulai dengan game. Itu ketika kemarin kita pakai offline ya. Ketika datang ke kelas pasti ada gamenya. Kalau kelas 1, kelas 2 itu seingat saya mereka nyanyi-nyanyi. Jadi mereka itu belajar berkreativitas lewat game, lewat nyanyi-nyanyi itu. Lalu ketika sudah online seperti saat ini, ya kami dari tim bahasa Inggris juga mencoba mengeksplor apa yang dari TIK, karena kan kita juga diajari dari TIK dulu itu dengan Microsoft Form, Microsoft 365, ya dengan semua yang ada di sana. Dan akhirnya kita juga mencoba mengeksplor di sana, karena kan kalau di bahasa Inggris 4 skill dicoba semuanya harus tercover, yaitu speaking, listening, reading, dan writing. Kalau itu offline akan sangat gampang sekali di kelas, tapi ketika online ya ada kendala sana sini, dan kami dari tim mencoba untuk mengeksplor semuanya itu. Tapi Miss Lintra nambahin aja tadi penjelasan dari Miss Diri, sebenarnya bahasa Inggris sama informatika itu satu kesatuan loh, Miss. Soulmate ya? Iya, kami soulmate. Jadi tidak hanya sebagai keunggulan Bernardus saja sih sebenarnya, tetapi itu memang menjadi bagian yang utuh gitu. Jadi satu kesatuan yang kita saling melengkapi. Iya, betul. Jadi di teknologi itu sendiri adalah sebagai sarananya. Kemudian kontennya adalah bahasa Inggris, sehingga pokok materi bahasan yang akan disampaikan ke anak lebih bisa mengena gitu secara visual dan maupun audio dengan menggunakan kemajuan teknologi gitu, Miss Linta. Di samping memang kompetensi bahasa internasional, bahasa Inggris, dan kompetensi TIK memang dibutuhkan anak, khususnya dalam menghadapi era 4.0 ini ya. Betul ya. Untuk generasi sekarang itu sangat-sangat penting. Iya, benar banget. Untuk bisa mereka survive di masa depan, bahasa Inggris dan TIK itu kemampuan yang penting. Catat ya nak ya. Catat ya, itu sangat-sangat penting. Iya. Aku malah berharap juga Pak Mas Menteri bisa melihat loh. Ya, semoga kedepannya mulai podcast ini launching, tayang, terus Mas Menterinya lihat, oh iya bahasa Inggris sama TIK itu penting ya, anak-anak itu lahir dengan gadget, gadget dengan bahasa Inggris juga. Khususnya kan di ya. pendidikan dasar kan, Ya, karena jadi, kan di dasar nggak ada masuk kurikulum kan ya, bahasa Inggris dan TIK, jadi mereka padahal penting. Itu basic untuk ke jenjang berikutnya ya. Berarti Bernardus keren karena ada. Betul, Beneran nih. ya, betul, Bernardus keren karena ada pembelajaran bahasa Inggris dan TIK di mana mungkin banyak sekolah lain nggak ada. Jadi Bernardus mendengarkan perkembangan kan. Iya, itu dia. Makanya Mama Papa jangan lupa kalau ada putra-putri yang usianya masih usia SD, usia masuk SD kelas 1, masih terbuka loh PPDB, penerimaan peserta didik baru. Lalu bagi anak-anak nih, Bernadian semuanya, kalau punya sepupu, tetangga, temen, teman main di temen rumah main yang sudah TKB ya, yang mau masuk diberitahu. Diberitahu, ini sekolahku keren nih loh ya kan. Betul. Masih ada lagi loh Miss nanti di tahun ajaran depan gebrakan dari baik bahasa Inggris maupun informatika. Ada lagi. Pasti banyak nih. Banyak sekali. Dikasih spoiler nggak kita? Ada lah, itu masih di dunia mereka kok. Oh gitu. Iya. Spoiler dikit dong. Gini Miss, anak-anak pasti nggak asing dong namanya Minecraft. Wih. Ya. Wow. Minecraft kesukaan. Ya, betul sekali. Ya, anak-anak sangat suka dengan itu pada Benar ya pasti. Minecraft, Karena Roblox, Minecraft itu kita tuh
tidak hanya kita bermain, Miss, tetapi benar-benar kita Building something. betul, kita membuat meng-create sesuatu. Yes. Dan kita di situ juga belajar untuk menciptakan hal baru apa yang ingin kita wujudkan. Jadi secara nalar seperti yang sekarang ini Kemendikbud selalu mendengung-dengungkan kartu literasi, Mister. Iya, iya. Oke. Terus literasi, Ya. numerasi. Nah, di Minecraft itu juga akan terwakili di sana. Jadi skill mereka akan lebih terasa di sana. Itu yang mungkin di tahun ajaran depan mungkin akan menjadi bagian dari konten di inovasi informatika. Oh gitu. Gitu. Jadi spoilernya tahun ajaran depan nih nak, pembelajaran TIK kita akan semakin seru dengan hadirnya Minecraft. Keren, ya. Awesome banget. TK sudah siap ya. Kalau bahasa Inggris, kami dari bahasa Inggris memang kita sudah mulai merintis nih. Kan Oke. setahun ini ya kita belajar, Iya. dari tim itu belajar. Iya. Kalau kita lihat dari teman-teman itu menggunakannya masih PowerPoint sih, tapi PowerPoint-nya di-upgrade, Oke. jadi dengan desainnya lebih bagus, Oke. lalu dibuat video Oke. dengan suara mereka yang merdu-merdu. Iya, Jadi tentu suara aja. mereka mengisi suara video itu sendiri dan jadinya keren video-video itu. Lalu ada juga yang menggunakan 365 untuk listening. Awalnya susah, Miss, listening itu gimana anak-anak bisa mendengarkan dalam satu aplikasi, tapi akhirnya di Microsoft 365 kita bisa modify itu, kita bisa cari caranya untuk listening dengan satu aplikasi dan anak bisa mengerjakan soal di sana juga. Oke. Bahkan ada juga yang menggabungkan Microsoft Form dengan Anchor, jadi bisa mendengarkan podcast sambil menjawab soal-soal di situ. Iya. Jadi itu Buat listening ya? iya listening. Terus ada juga permainan tadi, Iya. itu ada juga di live worksheet. Nah, Oke. jadi teman-teman menggunakan soal-soal online, Oke. jadi permainan online, mereka mengerjakan dan ketika disubmit sudah dapat skornya langsung. Jadi bisa belajar banyak hal dari live worksheet seperti Wah, itu ya. Daibang, Merdeka Itu belajar hanya banget bagian nih. kecil loh. Nanti kedepannya juga bahasa Inggris sebenarnya loh, kalau misalnya di-compare dengan teknologi, apalagi kita saat ini Bernadus ini menggunakan platform MO365. Di situ banyak sekali kemajuan-kemajuan yang bisa kita maksimalkan Ya, di betul, Nanti betul. mungkin dengan guru informatika dengan bahasa Inggris kita bisa berkolaborasi Bisa bersama nih, Miss. Ya. Tidak hanya ini kok, Miss, tidak hanya dengan guru bahasa Inggris saja, dengan seluruh Semua guru. ya. Ya. Jadi pembelajarannya benar-benar seperti keterpaduan satu sama lain. Holistik ya. Iya, betul Banyak. sekali, jadi Ya. satu kesatuan, tidak lagi terpisah-pisah ya. Sehingga anak pun juga merasa ringan. Iya. Dia hanya melakukan satu action tetapi untuk banyak Untuk banyak hal ya. Iya. Hasilnya banyak gitu Iya, ya. benar sekali. Which is itu sebenarnya juga ide Merdeka Belajar tuh gitu. Betul. Kalau Iya, dulu betul. kan, kalau kita sadari dulu tuh anak-anak hanya pengetahuan aja toh, memori aja, pengetahuan, Iya, betul, betul. pengetahuan. Tapi di Merdeka Belajar itu kan bagaimana sih pengetahuan ini saling dilingkan menjadikan suatu keterampilan yang holistik. Ya, mereka Betul. bisa mengeksplor Iya. diri mereka. Dan tahu nggak, Miss, ketika offline ya, semoga kita nanti bisa belajar offline ya. Berapa Rencananya waktu sih ya. ya, tahun kemarin kalau saya ingat itu anak-anak di kelas 6 itu pernah menjadi IO, Miss. Oke. Jadi Keren ya. ada- Nah itu dia kreativitas. Ada tema tentang shopping dan mereka akhirnya membuat sebuah bazar. Dan tahu nggak, bazar itu dikelola mereka sendiri. Oke. Mulai dari IO, Iya. acaranya apa, jenis jualannya apa, biar tidak bertemu kelas A jualan apa, kelas Oke. B jualan apa, jadi bisa Jadi beda-beda seperti tabrakan itu. ya. Dan itu pakai uang beneran. Oke. Dan itu menghasilkan untuk kelas mereka. Jadi mereka Oke. juga ada entrepreneur juga di sana. Iya. Sebenarnya mereka sudah belajar mengeksplor. Oke. Ya semoga offline kita bisa belajar di kelas, di sekolah, kita juga bisa mengeksplor lebih banyak lagi bakat-bakat kita di sekolah ya. Oke. Wah luar biasa. Keren ya. Keren banget. Ternyata memang Merdeka Belajar ini benar-benar mengharuskan juga tidak hanya siswa tetapi juga guru untuk Ya betul terus betul. Inovasi terusan terus. upgrade dan Iya. upgrade diri karena kalau enggak udah ketinggalan banget. Ya kan? betul. Oke deh kita akan kembali setelah ini ada jeda nanti Oh dengan belum sebentar Miss ya. Itu tadi di bahasa Inggris. Oh, di bahasa Inggris. Di TIK itu sebenarnya juga ada karya anak. Nah, Karya anak yang sangat-sangat bagus. Di sana ada Miko sama Jason Bu Ya, ya. betul sekali. Coba bisa di-share nggak Bu untuk yang Oke. Miko sama Jason ini? Benar sekali. Jadi tidak hanya Miko sebenarnya
Miss Lintang dan Mr. Didit sebenarnya hampir dari jenjang kelas 1 sampai kelas 6 itu berprestasi karena kebetulan kita juga mengikuti mereka dalam kompetisi Bebras. Oke. Bebras itu adalah sebuah kompetisi yang mengasah anak pada logika thinking. Jadi Wah, logical logical thinking dengan thinking. berbasis berbasis pada studi kasus. Jadi Oh, ada waduh, case Miss. gitu toh. Sesuai problem solving. Ya, Ya, jadi itu dia mencari keren sekali solution dari Keren sebuah dong. cerita, betul Ya. sekali. Dan baru tahun ini Bebras itu diperuntukkan untuk kelas rendah. Selama ini kita mengikuti Bebras ini berarti ini sudah tahun yang ketiga. Tahun ini udah tahun ketiga. Yang 2 tahun yang lalu itu hanya diperuntukkan untuk kelas 4, 5, dan 6. Oke. Nah, tahun ini diperuntukkan kelas rendah 1, 2, 3. Kemarin banyak peminatnya dan wow, prestasi mereka nilainya 100 loh, Mister. Wah, keren. Banyak yang Itu 100 di beberapa di antara mereka. masih kelas 1, kelas 2 Iya. itu udah ikut. Iya, juga. sudah ikut. Wah. Awalnya mereka juga bingung lah, Bu, nanti kalau ini seperti apa? Saya hanya memotivasi mereka, parents, para orang tua, nggak usah cemas. Kita tinggal baca saja, untuk soalnya itu. Kemudian di situ sudah ada opsi jawabannya. Tinggal memilih menurut cara pandang anak kira-kira yang tepat yang mana jawabannya. Oke. Akhirnya dari situ terbentuklah motivasi untuk anak untuk belajar lebih, Oke. untuk mengenal apa tadi yang Bebras itu tadi. Jadi ini adalah salah satu bagian dari prestasi informatika. Nah, tadi Saya menyebutkan siapa? si Miko Jason ya, sama Jason sama ya. Miko. Nah, Jason sama Miko ini yang juga sangat berprestasi karena kebetulan Jason itu juga murid saya yang Oke, tahun ini ya. kelas 6 ya. Kelas Kelas enam. 6 Miss Sama Lintang lulus dan ya? Miko ya juga kelas 6. enggak, Miko itu kelas 5. Oh, Ya, masih kelas 5 Miko punya ya. waktu. Ya, buat masih ada 1 kita tahun itu, lagi ya. ya untuk dia lebih kita beli ruang untuk dia lebih mengimprove lagi Ya, betul, skillnya dia mau membuat gebrakan apa yang terbaru. Nah, yang tahun ini adalah Jason. Jadi Jason itu adalah salah satu siswa saya di mata pelajaran kelas 6 itu ada pelajaran Scratch, Miss Lintang. Scratch itu adalah kita melatih anak untuk membuat semacam animasi, games dan Wah. seterusnya. Oh, Nah, itu aplikasi ya? Iya. Betul, Aplikasi. Scratch itu Membuat, adalah ya. aplikasi, adalah sebuah aplikasi. Nah, ketika saya mengajarkan ke mereka, saya tidak mengajarkan bagaimana mereka membuat games, tetapi lebih mengarahkan kepada mereka mengenalkan toolnya Scratch itu sendiri, kemanfaatannya untuk apa, kemudian memberi simulasi kecil cara penggunaan dari Scratch itu. Oh gitu. Tapi Miss Lintang dan Mr. Didi tahu, saya sendiri speechless loh. Ternyata si Jason ini bisa membuat game itu menjadi sebuah lagu. Wah, Iya, ya. jadi bahasa pemrograman yang dia susun akhirnya menjadi sebuah lagu, Lagu. kayak ampar-ampar pisang, Oh gitu. kemudian lagu daerah yang lainnya, dan itu yang membuat saya wow, amazing ya. Iya. Sesuatu hal kecil yang saya Ya, berikan betul. ke mereka, Bisa mengembangkan. ternyata mereka bisa mengimprove-nya sedemikian rupa. Dengan kata lain, kalau seorang Jason bisa, yang lainnya pasti bisa. Pasti bisa. Betul, Iya, ini betul, hanya ya. salah satu aja, Miss Lintang. Ah. Di Ada luar sana banyak masih lagi. banyak lagi, Ya, masih berusaha banyak lagi berbagi contohnya. pancingnya, anaknya Iya. menyebar dan menghasilkan Ya, ya. betul. Nah, kalau Miko itu adalah kebetulan kemarin juga ada kompetisi Scratch juga, dan dia akhirnya menjadi the winner. Oh. Wah, keren, Dan keren. itu tanpa saya ketahui. Oh, Jadi gitu? dia daftarnya mandiri, Mister. Berarti Oh, gitu. dia hanya berbagi ketika sudah menang itu Ya, dia Betul bercerita sekali. gitu ya. Wah. Betul sekali. Jadinya Ternyata saya punya begitu pintar saya anak lihat beda bilang di ini, situ. wow, Bener. lah amazing banget ya. Berarti sesuatu hal kecil ternyata kalau anak sudah interest, dia akan Iya, betul. secara dengan aktifnya dia akan Iya. coba sendiri. Itu bedanya kita dengan anak-anak Ya. yang sekarang. Mereka mengerjakannya dengan Iya, hati ya, betul karena sekali, mereka ya. sangat berminat di bidang Iya. itu. Iya, tapi di Merdeka Belajar juga tugas kita juga untuk tugas gurunya juga. Benar. Dan also mama papa juga Iya, betul, betul. untuk mensimulasi itu supaya passionnya itu tetap on track, tetap berkembang. Ya, anak-anak tetap bersemangat untuk tetap gak menggali kehilangan bakat-bakat mereka motivasinya ya. itu juga. Oke deh, kalau dari bahasa Inggris ada ini nggak kayak tadi karya-karya anak yang mungkin mau di-share sama Mister? Karya anak selama ini di masa PJJ ini anak-anak lebih banyak membuat untuk speaking ya, Miss ya. Jadi vlog tentang kegiatan sehari-hari. Oh, nge-vlog. Jadi yang lebih ke
lingkungan rumah, karena kan mereka juga nggak bisa keluar rumah Iya, kan. Betul. Ya kegiatan mereka di rumah, sharing tentang Bikin konten misalnya ya. pakaian, kita kan jarang kan nyebutin nama pakaian. Ya mereka sharing, aku di rumah loh sedang melakukan ini, aku berpakaian seperti ini. Papaku juga, mamaku juga, dan puji Tuhannya orang tua pasti support. Oke. Bahkan ada yang sambil olahraga, mamanya baru masak juga diganggu gitu juga. And they speak English. Of course. Of course they Harus, speak English. vlognya harus dalam bahasa Inggris. Oke, Jadi oke. kebanyakan buat vlog. Iya. Nah, lu konten kekinian. kreator loh ya. Iya, Kita kita beneran Lintang. generasi alpha tuh gak Iya. jauh-jauh dari konten Ya, kreator. dan sedikit sudah ada editing di sana juga. Iya. Jadi mereka sebenarnya gadget, bahasa dan sebagainya itu mereka udah keren banget. Iya. Ya. Somehow mereka malah kadang lebih Iya. one step ahead dibanding kita. Betul, Iya, betul, iya, ya, betul betul sekali. Di situ kadang saya merasa malu. Iya, nggak hanya Miss Lintang ya, kami juga. loh, kita Anak-anak yang luar biasa. Maka Iya. sebagai orang tua generasi alpha ini tanggung jawabnya itu lebih Iya. apa ya, menantang. Iya betul. Semangat ya mama papa, cayo ya, tetap cayo lah pokoknya ya. Oke deh, baik, thank you banget ya sharingnya, Oke. Sama-sama, Miss Rosa Miss. dan Sama-sama, Miss Iya. Mr. Didit. Kita akan kembali lagi setelah ada jeda dalam Be The Light Podcast, Always Be The Light Everywhere You Are. Wah, keren-keren banget kan tadi karya-karyanya Iya Bunda betul, Dian. Miss. Sangat-sangat keren. Awesome banget deh. Nah itu tadi tuh salah satu bukti betapa anak-anak itu meskipun pandemi juga tetap bisa berkarya. Ya betul. Hashtag Merdeka Belajar. Ya, Selalu pandemi produktif. membuat mereka Iya. lebih kreatif. Iya, Ya. selalu Satu produktif. sisi, Ya, betul betul. sekali. Oke deh, nah tak terasa nih Bernadian, tadi sudah kita ngobrol dengan Bu Endang, dengan Mr. Didit dan Miss Rosa. Seru banget sharingnya ya. Ya, terima terima kasih kasih loh Miss ya atas sudah diundang di sharing-sharingnya. podcast So ini. much. Kami yang berterima kasih sudah diundang di sini ya. Oke deh, ada satu hal yang menarik itu. Apa itu? Nanti di akhir podcast kita sekalian mau launching nih. Oh, Iya. ini hal baru lagi nih. Iya, jadi Keren kita ya. ada 3 karakter di puppet show kita. Siapa aja, Miss, karakternya, Miss? Siapa Ada aja ini? Kroko si buaya. Kroko si Kemudian buaya. ada Hippo si Kudanil Oh, oke. dan ada Ciko si Cicak. Wah, Keren. dari karakternya Iya. aja pasti Iya, udah asik ya gitu ya. keren. Iya, Ya, ada ya. buaya dan Cicak. Kudanil juga ada. Awesome lah pasti nanti. Nah, hari ini pertama kali, jadi kita launching Iya, sekalian iya. ya anak-anak ya. Ada Kroko, ada Ciko. ada Ciko dan ada Hippo. Hippo. Dan yang gak kalah seru, giveaway. Oh, ya, ada juga ada giveaway-nya. giveaway. Ada dong. Oh, Dan- Jadi keren podcast ya. ini penuh dengan surprise ya. Iya, banyak kita mau sesuatu bagi-bagi yang giveaway kita juga dong bagi Wah, Bernadian iya, yang sudah asik-asik. setia dari awal tadi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Komen, ya. Dan pertanyaannya dari mana sih? Pertanyaannya nanti ada di Instagram sekolah. Oh, Ya. Jadi juga harus Oke. cek Instagram sekolah Harus juga cek ya. juga Instagramnya ya. Jadi ada 10 ya, ada 10 giveaway. Kita juga mau makasih nih. Makasih untuk Untuk apa ini Miss ya? Anggrek ya, untuk Oh, Anggrek Catering, sponsornya baik, uh-uh, baik. Oke. Taste of Art yang sudah support kita untuk 10 giveaway. Oke, Thank jadi you so giveaway-nya much. dari ini ya. Untuk Anggrek, Catering ya. Oke, Makasih oke. banget ya untuk Terima kasih Anggrek, Anggrek. ya. Untuk Anggrek Catering, dan pasti giveaway-nya luar biasa. Maka Keren-keren anak-anak tuh. kalau nggak ingin ketinggalan, Oh, jangan oke. lupa ya. Pasti Pertanyaannya tuh. lewat Instagram dan komentarnya jangan lupa. Oke, Miss. Oke. Jadi komentarnya di YouTube kan ya? Iya, di YouTube. komen ini, Oh. di comment sectionnya di bawah channel, di bawah Di bawah podcast ini. Oke, ya, Keren ya. banget ya. Betul. Oke. Oke deh, Bernadians. Demikian podcast kita hari ini, Merdeka Belajar dengan SD Pangudulur Bernardus. Terima kasih sudah bergabung bersama Miss Lintang, Bu Endang, Mr. Didit, dan Miss Rosa dari awal sampai akhir. Ada pesan-kesan terakhir Oh, nggak, Mr. ada Didit? buat Bernadian semua, ingat pesan ibu, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Dan yang pasti lakukan hal positif dan tetap semangat. Oke, jangan lupa juga untuk follow akun kita di @bernardus_smrg dan Facebook SDPL Bernardus, dan of course channel YouTube kita yang Ya. awesome ini SDPL Bernardus ya. Ya, Jangan betul, lupa ding ding tombol notifikasinya. Oke, terima kasih semuanya. Be The Light Podcast. Always be the light everywhere you are. Bye.
Hai semua, apa kabar? Ini kali pertama kita ketemu ya. Kenalan dulu yuk. Aku adalah Koko. Aku Hippo. Aku Ciko. Kami bertiga sama seperti kalian. Sekolah di SD Bernardus. Yuk kita sama-sama belajar dan bersenang-senang. Hai. Sebel deh, aku udah nunggu lama nih. Koko sama Hippo gak datang-datang. Aku cari dulu. Koko, di mana kamu? Hippo, di mana ya? Koko, Koko. Hippo. Cip, jangan-jangan mereka tidak datang. Aku udah nunggu lama, udah nunggu 1 jam di sini. Ya udah deh, aku pulang dulu. Kali aja aku ketemu mereka di jalan. Demikian penjelasan saya tentang proses fotosintesis Bu Endang. Terima kasih. Cut. Udah bagus Koko, tinggal diedit sebentar, kemudian tambahin background. Setelah itu, jangan lupa kirim di assignment ya. Terus turn in. Selesai tugas kita hari ini. Aduh, makasih banyak loh Ibu. Kamu sudah bantu aku. Makasih banget. Sama-sama. Walah. Kalian tuh semuanya di sini toh. Aku tuh udah cari kalian dari tadi tahu. Ini loh, aku lagi bantuin Koko ngerjain tugas presentasi. Emang kamu udah selesai? Udah dong. Aku udah kirim tadi pagi. Wah, kamu rajin banget. Teman-teman, ngomong-ngomong, enak ya belajar kayak gini ya. Iya, lebih banyak prakteknya, banyak bikin video, terus presentasi, suka. Walaupun kadang kita capek ya, bikin video itu harus diulang berkali-kali, tapi tetap asik. Kalau kamu, gimana pengalamanmu? Iya, sekarang aku lebih percaya diri kalau di depan kamera. Dulu aku itu kan pemalu banget. Dan kalian tahu nggak teman-teman, aku sekarang lebih mudah menghafal pelajaran loh. Keren kan? Keren. Terus sekarang guruku tuh ngomong kalau semua murid itu pinter, semua anak pinter, semua anak pandai. Cuma pandainya beda-beda. Kan aku jadi seneng. Kalau gitu berarti aku anak pandai dong ya. Aku juga baby. Iyalah, pasti itu. Kita semua anak yang pandai. Yang penting itu saat belajar di rumah seperti ini, kita harus tetap semangat dan gembira. Iya, aku setuju sama kamu, Bo. Oh iya teman-teman, kan tugas kita udah selesai kan ya. Bosan kalau main HP terus. Yuk, kita main petak umpet yuk. Ayo, kita juga ajak Cipon dan Dede ya. Mereka juga kalau diajak main seru.